Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah luasnya perbedaan yang ada di dunia, kita kadang tak sengaja menemukan persamaan yang tak terduga. Islam, sebagai salah satu agama besar, memiliki beberapa kesamaan menarik dengan tradisi lainnya, yang meskipun tampak berbeda pada pandangan pertama, ternyata memiliki nilai dan ajaran yang seolah berjalan beriringan. Seperti aliran sungai yang menuju samudra yang sama, meski memiliki jalur yang berbeda, kita dapat melihat bagaimana pencarian makna hidup manusia seringkali membawa kita pada jalan yang serupa. Salah satu agama yang memiliki kesamaan dengan Islam adalah Sikhisme. Agama besar yang berasal dari anak benua India ini muncul pada abad ke-15 di wilayah Punjab, yang kini terbagi antara India dan Pakistan. Pendiri agama Sikh, Guru Nanak Dev Ji, lahir pada tahun 1469 di desa Talwandi, yang sekarang dikenal sebagai Nankana Sahib, yang terletak di wilayah Pakistan modern. Sikhisme memiliki prinsip dasar yang berbeda dengan Hindu, yang menyembah banyak dewa. Penganut agama ini hanya menyembah satu Tuhan. Pada abad ke-15, India berada di bawah pengaruh dua tradisi agama utama, yaitu Hindu dan Islam. Wilayah Punjab, tempat lahirnya Sikhisme, menjadi titik pertemuan antara kedua tradisi ini. Meskipun keduanya memiliki keragaman spiritual, masyarakat saat itu juga dipengaruhi oleh diskriminasi sosial, sistem kasta, dan ketidakadilan gender. Guru Nanak lahir dalam keluarga Hindu Khatri, namun sejak kecil ia menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada pertanyaan-pertanyaan spiritual. Pencariannya akan makna hidup dan pemahaman tentang Tuhan akhirnya membawanya untuk mendirikan Sikhisme, sebuah ajaran yang mengajarkan kedamaian, kesetaraan, dan kebersamaan. Diceritakan bahwa sejak usia muda, Guru Nanak sering menghabiskan waktunya untuk merenung dan bermeditasi. Pada usia 30 tahun, ia mengalami sebuah pengalaman spiritual yang mendalam saat sedang mandi di Sungai Kali. Dalam pengalaman tersebut, ia merasakan kesatuan dengan Tuhan dan menerima misi untuk menyampaikan pesan cinta universal serta pengabdian kepada umat manusia. Alih-alih menggabungkan ajaran agama Hindu dan Islam, Guru Nanak malah menyatakan dengan tegas, tidak ada Hindu, tidak ada Muslim, yang mencerminkan keyakinannya bahwa identitas agama bukanlah hal yang paling penting. Yang lebih utama adalah hubungan langsung antara individu dengan Tuhan. Pernyataan ini menandai awal dari gerakan Sikh yang menolak sektarianisme dan menekankan kesetaraan. Guru Nanak menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk melakukan perjalanan dan menyebarkan ajarannya, yang dikenal dengan istilah udasis atau perjalanan spiritual. Perjalanan ini membawanya ke berbagai wilayah di India, Timur Tengah, dan Asia Tengah, di mana ia bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya, seperti Hindu, Muslim, Buddha, dan Jain. Dalam setiap perjalanan ini, Guru Nanak menyampaikan pesan tentang keadilan dan kedamaian. Ia menyebarkan ajarannya melalui lagu-lagu dan syair-syair indah yang kemudian dikumpulkan dalam kitab suci agama Sikh. Dalam ajarannya, Guru Nanak mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu, abadi, dan melampaui bentuk fisik. Dalam bahasa Punjabi, Tuhan disebut Wah Guru, yang berarti guru yang mulia. Ajaran Sikh juga menolak konsep perantara dalam hubungan antara manusia dan Tuhan. Sebaliknya, setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan tindakan yang benar. Selain itu, Guru Nanak dengan tegas menolak sistem kasta yang ada dalam ajaran Hindu dan menekankan bahwa semua manusia adalah sama di mata Tuhan. Hal ini juga tercermin dalam praktik langar, yaitu dapur komunitas yang menyediakan makanan untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau agama. Agama Sikh sering dianggap memiliki banyak kesamaan dengan Islam, meskipun keduanya merupakan tradisi keagamaan yang berbeda. Dalam perjalanannya, Guru Nanak berinteraksi dengan umat Muslim, mempelajari nilai-nilai Islam, dan sering mengunjungi masjid-masjid. Ini menciptakan sebuah lingkungan di mana ajaran Sikh mengintegrasikan banyak nilai universal yang juga ditemukan dalam Islam, seperti keyakinan akan Tuhan yang satu. Selain itu, baik Sikhisme maupun Islam menolak penyembahan berhala atau representasi fisik Tuhan, yang menunjukkan kesamaan lebih lanjut antara kedua tradisi ini. Konsep yang dikenal dalam Islam sebagai tauhid juga menjadi bagian penting dalam ajaran Sikhisme. Guru Nanak dengan tegas menolak praktik penyembahan berhala yang pada masa itu banyak ditemukan dalam tradisi Hindu.
Kedua agama ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk fisik. Selain itu, Sikhisme juga mengajarkan nilai berbagi kekayaan, yang serupa dengan konsep zakat dalam Islam, kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Dalam Sikhisme, ada ajaran yang dikenal dengan sebutan Vanchako, yang berarti berbagi dengan sesama. Baik dalam Islam maupun Sikhisme, berbagi kekayaan dianggap sebagai bentuk ibadah dan kewajiban moral untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan tertindas. Ibadah harian seperti salat 5 waktu dalam Islam menjadi cara utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sikhisme, meditasi atau simran digunakan untuk mengingat Tuhan. Meskipun metode dan bentuk ibadahnya berbeda, keduanya mengajarkan pentingnya hubungan langsung dengan Tuhan melalui ibadah yang konsisten. Ada pula kesamaan dalam beberapa praktik keagamaan, seperti penutup kepala. Dalam Islam, menutup kepala dengan hijab, peci, atau sorban adalah bagian dari tradisi dan kesopanan dalam beribadah. Dalam Sikhisme, laki-laki dan perempuan yang menjadi anggota Khalsa diwajibkan mengenakan turban atau dastar sebagai simbol penghormatan kepada Tuhan dan komitmen spiritual mereka. Selain itu, dalam tradisi Islam, kita diwajibkan menggunakan bahasa Arab dalam beribadah, yang tercermin dalam Al-Quran. Dalam kitab suci Sikhisme, Guru Granth Sahib, yang ditulis dalam aksara Gurmukhi, juga terdapat puisi dan doa dalam berbagai bahasa, termasuk Arab dan Persia. Penggunaan bahasa-bahasa ini menunjukkan adanya interaksi budaya antara kedua agama. Mengenai makanan, Islam mengajarkan bahwa makanan yang dikonsumsi harus halal, serta ada larangan untuk meminum alkohol atau zat yang memabukkan. Sikhisme juga melarang penggunaan alkohol dan zat-zat yang dapat mengganggu kesadaran spiritual. Meskipun aturan makanan dalam Sikhisme tidak seketat dalam Islam, banyak umat Sikh yang mengadopsi gaya hidup vegetarian sebagai bagian dari ajaran non-kekerasan mereka. Meskipun ada banyak kemiripan, ada juga beberapa perbedaan penting antara kedua agama ini. Salah satunya adalah pandangan tentang kenabian. Islam mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sementara dalam Sikhisme, Guru Nanak dianggap sebagai guru, bukan nabi. Sikhisme menolak gagasan perantara antara manusia dan Tuhan, yang menjadi salah satu pembeda penting. Perbedaan lainnya terletak pada kitab suci masing-masing agama. Al-Quran bagi umat Muslim diyakini sebagai wahyu dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, dalam Sikhisme, kitab suci Guru Granth Sahib adalah kumpulan ajaran dari para guru Sikh dan penyair dari berbagai tradisi yang dianggap sebagai guru abadi. Terakhir, terkait kedisiplinan dalam ibadah harian, salat 5 waktu dalam Islam memiliki waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan dengan jelas. Sementara itu, dalam Sikhisme, waktu untuk sembahyang harian lebih fleksibel dan berfokus pada meditasi serta pengabdian pribadi. Agama Samaria atau Samaritanisme adalah salah satu tradisi keagamaan yang memiliki akar yang sangat kuat dalam sejarah kuno, khususnya di kawasan Timur Tengah yang kini dikenal sebagai Palestina dan Israel. Keberadaan agama ini sangat terkait dengan perkembangan kepercayaan bangsa Israel kuno, dan muncul sebagai cabang yang memiliki identitas tersendiri. Bangsa Samaria adalah kelompok etnis dan agama yang mengklaim diri sebagai keturunan langsung dari suku-suku Israel Utara, khususnya suku Efraim dan Manasye, yang merupakan keturunan dari Nabi Yusuf AS. Agama Samaria pada dasarnya berakar dari ajaran Yahudi, namun memiliki beberapa perbedaan penting sehingga tidak bisa sepenuhnya dikatakan mereka adalah bagian dari Yahudi. Perpecahan agama antara Samaria dan Yahudi semakin terlihat jelas setelah pembangunan Bait Suci kedua di Yerusalem pada abad ke-6 SM. Orang-orang Samaria tidak mengakui legitimasi Bait Suci di Yerusalem dan memilih untuk membangun pusat ibadah mereka sendiri di Gunung Gerizim, yang mereka anggap sebagai tempat suci yang telah ditetapkan oleh Nabi Musa AS. Bagi bangsa Samaria, Gunung Gerizim menjadi pusat spiritual dan identitas mereka. Mereka percaya bahwa tempat ini adalah lokasi di mana Nabi Ibrahim AS hampir mengorbankan putranya, Ishak, dan juga tempat suci yang ditentukan Tuhan untuk penyembahan. Dalam pandangan mereka, penyembahan di Yerusalem dianggap sebagai penyimpangan dari tradisi asli Israel. Kitab suci agama Samaria adalah Taurat Samaria, yang mencakup 5 kitab pertama dari Alkitab Ibrani, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan.
Bangsa Samaria percaya bahwa ajaran Musa adalah wahyu yang asli dan menolak interpretasi serta tradisi lisan yang dikembangkan oleh para rabi Yahudi. Hubungan antara bangsa Samaria dan Yahudi seringkali diwarnai oleh ketegangan dan permusuhan. Dalam catatan sejarah, bangsa Yahudi menganggap orang Samaria sebagai golongan yang telah menyimpang dari ajaran asli Israel, sementara orang Samaria merasa bahwa mereka adalah penjaga tradisi yang murni. Selama berabad-abad, bangsa Samaria menghadapi banyak tantangan, termasuk penindasan, pengusiran, dan perpecahan internal. Meskipun populasi mereka terus menurun, komunitas Samaria tetap bertahan hingga hari ini. Pada tahun 2024, tercatat sekitar 900 orang yang masih memeluk agama ini, dan mereka sebagian besar tinggal di dua lokasi utama, di kota Nablus dekat Gunung Gerizim, dan di kota Holon, Israel. Dalam praktik keagamaan modern, bangsa Samaria tetap setia pada tradisi kuno mereka. Mereka merayakan hari-hari suci seperti Paskah, Rosh Hashanah, dan Yom Kippur sesuai dengan kalender mereka sendiri yang sedikit berbeda dengan kalender Yahudi. Salah satu kesamaan mendasar antara agama Samaria dan Islam adalah konsep keesaan Tuhan. Baik Islam maupun Samaria menyembah Tuhan yang satu. Dalam tradisi Samaria, Tuhan disebut Yahweh, dan mereka juga menolak konsep politeisme atau penyembahan terhadap dewa-dewa lain, mirip dengan ajaran Islam yang mengajarkan tauhid atau keesaan Tuhan. Agama Samaria memiliki tradisi penyembelihan hewan yang sangat hati-hati, di mana prosesnya dilakukan secara higienis dan sesuai dengan hukum agama mereka. Dalam praktik Samaritanisme, penyembelihan dilakukan dengan mengucapkan nama Tuhan, yang mirip dengan tradisi dalam Islam. Dalam Islam, penyembelihan hewan diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam agama Samaria, nama Tuhan, Yahweh, diucapkan sebagai bagian dari ritual ini. Selain itu, agama Samaria juga memiliki konsep arah ibadah yang mirip dengan Islam. Dalam Islam, umat Muslim diwajibkan menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah, saat melakukan salat. Begitu juga dalam Samaria, ibadah dilakukan dengan menghadap ke Gunung Gerizim, yang dianggap sebagai tempat suci yang ditentukan oleh Nabi Musa AS. Gunung ini adalah pusat spiritual bagi bangsa Samaria, sama halnya dengan Ka'bah bagi umat Muslim. Sistem hukum dan etika dalam Islam dikenal sebagai syariat, yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia. Dalam agama Samaria, meskipun tidak disebut syariat, prinsip-prinsip moral dan hukum agama juga bertujuan untuk membimbing umat menuju kehidupan yang harmonis dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesamaan dalam penerapan hukum ini menunjukkan bahwa kedua agama ini memiliki perhatian besar terhadap nilai-nilai moral dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan umat mereka. Salah satu kesamaan yang paling mencolok antara agama Samaria dan Islam adalah dalam cara berpakaian. Orang-orang Samaria mengenakan pakaian yang mirip dengan jubah dan penutup kepala, seperti yang sering terlihat pada ulama dalam Islam. Meskipun tampaknya orang Samaria memakai pakaian yang mirip dengan tradisi Islam, sebenarnya itu adalah pakaian yang telah menjadi bagian dari tradisi keagamaan mereka yang telah digunakan secara turun-temurun. Selain agama Samaria, ada juga Yarsanisme, yang dikenal dengan nama alih atau Yarsan. Kepercayaan ini, yang berarti sahabat Tuhan, berkembang di wilayah Kurdistan, yang meliputi sebagian besar Irak dan Iran. Yarsanisme memiliki akar yang dalam tradisi mistisisme Timur Tengah, dan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari agama-agama besar lainnya di wilayah tersebut. Yarsanisme diyakini mulai berkembang pada abad ke-14 di kawasan barat Iran, terutama di provinsi Kermansyah. Pendiri Yarsanisme adalah Sultan Sahak, seorang tokoh spiritual yang dianggap sebagai manifestasi ilahi oleh para pengikutnya. Sultan Sahak hidup pada masa dinasti Ilhanid, dan ajarannya menyebar di kalangan komunitas Kurdi serta kelompok lain yang tinggal di wilayah pegunungan. Sepanjang sejarah, Yarsanisme seringkali menjadi agama minoritas yang harus menghadapi tantangan berat, termasuk diskriminasi dan penganiayaan. Ajaran Yarsan yang bersifat esoteris dan tidak menganut norma-norma keagamaan mayoritas sering disalahpahami oleh masyarakat luar. Meskipun demikian, Yarsanisme berhasil bertahan selama berabad-abad berkat kekuatan komunitas yang erat. Kepercayaan utama dalam Yarsanisme adalah penyatuan dengan Tuhan, yang dianggap sebagai esensi universal yang ada dalam segala sesuatu. Konsep ini sering dikaitkan dengan mistisisme Sufi. Yarsanisme mengajarkan bahwa Tuhan berinkarnasi dalam bentuk manusia pada berbagai masa untuk membimbing umat manusia,
dengan manifestasi-manifestasi Tuhan yang disebut avatars atau mazar. Sultan Sahak dianggap sebagai salah satu manifestasi Tuhan yang paling penting dalam tradisi Yarsan. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 juta penganut Yarsanisme, yang terus mempertahankan ajaran-ajaran mistis dan spiritual mereka meskipun menghadapi berbagai tantangan. Saat ini, penganut agama Yarsan tidak hanya ditemukan di wilayah Iran Barat, tetapi juga tersebar di Iran Timur, dengan sebagian besar berasal dari etnis Kurdi. Beberapa pengikut agama Yarsan di Irak biasa disebut sebagai KKI. Bahkan, ada juga komunitas Yarsan yang tinggal di beberapa daerah pedesaan di Turki Tenggara. Sayangnya, banyak dari mereka memilih untuk menyembunyikan keyakinan mereka karena tekanan dari mayoritas sistem Islam di negara-negara tersebut. Kepercayaan Yarsanisme sering dikaitkan dengan Sufisme dalam Islam. Namun, para pengikut Yarsanisme dengan tegas mengklaim bahwa ajaran mereka berbeda dan tidak dapat disebut sebagai Sufisme, karena menurut mereka, Sufisme adalah bid'ah dalam Islam. Penganut agama Yarsan percaya pada Tuhan yang satu, yang menciptakan bumi dan seluruh makhluk di dalamnya. Namun, setelah menciptakan dunia, Tuhan kemudian menghilang, dan terkadang muncul kembali dalam bentuk inkarnasi. Mereka meyakini ada 6 inkarnasi Tuhan yang dikenal dalam tradisi mereka, yaitu Benyamin, Nabi Daud, Mustafa, Sirmusi, Katun Erazbur, dan Sultan Sahak. Beberapa catatan bahkan menyebutkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga dianggap sebagai salah satu inkarnasi Tuhan di dunia ini. Agama Yarsan memiliki ciri khas yang bersifat sinkretis, yaitu menggabungkan berbagai elemen dari agama-agama lain, seperti Kristen, Zoroastrianisme, dan Hindu. Dengan cara ini, Yarsanisme menciptakan ajaran yang sangat berbeda namun saling berhubungan dengan berbagai tradisi spiritual. Berbeda dengan Yarsanisme, agama Bahai lahir di Persia, sekarang Iran, pada abad ke-19 di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Syiah. Agama ini muncul pada tahun 1844 dan dipimpin oleh seorang tokoh bernama Said Ali Muhammad, yang dikenal sebagai Bab, yang berarti pintu. Bab mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan yang membuka jalan bagi nabi yang lebih besar yang akan datang setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, pada tahun 1850, Bab dieksekusi oleh pemerintah Persia, dan setelah kematiannya, pengikutnya menghadapi penganiayaan yang berat. Salah satu pengikut Bab, Mirza Husain Ali Nuri, kemudian dikenal dengan nama Bahaullah, dan pada tahun 1863, ia menyatakan bahwa dirinya adalah nabi yang dijanjikan oleh Bab. Pernyataan ini menandai berdirinya agama Bahai. Saat ini, jumlah penganut agama Bahai diperkirakan lebih dari 5 juta orang, dengan jumlah terbesar ditemukan di India, Iran, dan Amerika Serikat. Agama ini kini tersebar di 247 negara di seluruh dunia, dan para penganutnya berasal dari lebih dari 2.100 suku, ras, dan bangsa. Kitab suci agama Bahai dikenal dengan nama Kitab Iaqdas, yang ditulis langsung oleh Bahaullah. Kitab ini menguraikan ajaran, hukum, dan prinsip sosial dari agama Bahai. Agama Bahai adalah agama monoteistik yang menyembah Tuhan yang satu. Mereka juga memiliki puasa, yang mirip dengan puasa dalam Islam, namun puasa mereka hanya berlangsung selama 19 hari di bulan Maziah, bulan dalam kalender Bahai. Selama puasa, mereka tidak makan atau minum dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Setiap 19 hari sekali, agama Bahai mengadakan pertemuan rutin yang disebut fest, di mana komunitas berkumpul untuk berdoa, berdiskusi secara spiritual, dan menjalankan administrasi komunitas. Meskipun agama Bahai sangat menekankan perdamaian dan kesatuan antar umat, mereka sering menghadapi persekusi, terutama di Iran, yang merupakan tempat asal agama ini. Pemerintah Iran tidak mengakui agama Bahai dan menganggapnya sebagai kelompok yang bukan agama, sehingga tidak ada dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada para penganutnya. Pemimpin tertinggi Iran bahkan melancarkan kampanye anti-Bahai, menyebut para penganutnya sebagai orang kafir atau musuh agama Syiah. Para pemimpin politik Iran juga sering menganggap agama Bahai sebagai ciptaan Barat atau Zionis yang bertujuan untuk memecah belah komunitas Syiah. Meskipun banyak penganut agama Bahai di Iran, mereka menghadapi berbagai larangan berat, seperti dilarang mengadakan salat secara bebas, dilarang bekerja di sektor publik, dan lahan pertanian mereka sering disita.
Kristen Ortodoks adalah salah satu cabang besar dari agama Kristen yang menganut ajaran dan praktik dari gereja-gereja kuno. Kata Ortodoks berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ortos yang berarti benar, dan doxa yang berarti pengajaran. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 225 hingga 300 juta orang yang mengikuti Kristen Ortodoks. Salah satu kesamaan mencolok antara Kristen Ortodoks dan Islam adalah tentang penggunaan hijab atau penutup kepala pada perempuan. Dalam tradisi Kristen Ortodoks, perempuan mengenakan kerudung atau penutup kepala sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan, serta untuk meneladani ketaatan para malaikat. Penggunaan kerudung juga melambangkan bahwa rambut perempuan adalah mahkota, yang perlu ditutupi saat beribadah kepada Tuhan, Sang Raja dari segala raja. Walaupun pedoman berpakaian bisa bervariasi, umumnya perempuan Kristen Ortodoks memakai kerudung, topi, baret, atau bahkan jaring rambut saat beribadah. Selain itu, dalam hal ibadah, terdapat banyak persamaan antara salat dalam Islam dan praktik sembahyang Kristen Ortodoks. Di dalam Islam, salat melibatkan gerakan seperti ruku dan sujud, dan hal serupa juga dapat ditemukan dalam ritual sembahyang Kristen Ortodoks. Bahkan, dalam bahasa Aram, yang merupakan bahasa asli ibunda Nabi Isa, Maria, istilah untuk salat adalah selota atau zelota, yang sangat mirip dengan istilah salat dalam Islam. Alkitab menyebutkan bahwa Nabi Daniel berdoa 3 kali sehari, dan Nabi Daud berdoa 5 kali sehari. Dalam tradisi Kristen Ortodoks, sembahyang dimulai dengan berwudu, mirip dengan wudu dalam Islam. Dalam Mazmur, disebutkan bahwa umat harus membersihkan kaki dan tangan sebelum memasuki tempat ibadah. Sebelum berdoa, mereka mengucapkan doa saat berwudu ini, sebagaimana tercatat dalam kitab Mazmur. Selain itu, Kristen Ortodoks juga mengajarkan umatnya untuk menghadap ke timur saat berdoa, mirip dengan kebiasaan umat Islam yang menghadap Ka'bah di Mekah. Layanan ibadah di gereja Ortodoks disebut liturgi, dan biasanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Sebagian besar doa dilakukan dalam posisi berdiri, dengan sangat sedikit kursi yang disediakan. Hal ini memberi kesan bahwa gereja Ortodoks tampak serupa dengan masjid, dengan lantai yang dihiasi karpet untuk tempat beribadah. Selain itu, umat Kristen Ortodoks memiliki banyak hari puasa sepanjang tahun, dengan total sekitar 6 bulan dalam setahun. Teks yang Anda bagikan ini menggambarkan perbedaan dan kesamaan antara agama-agama yang telah dibahas sebelumnya, serta mengingatkan kita akan pentingnya keberagaman dalam kehidupan manusia. Agama Yazidi, yang memiliki sejarah yang sangat tua, adalah salah satu contoh kepercayaan yang mungkin tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Kepercayaan mereka tentang Tuhan yang tunggal yang menciptakan dunia dan kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada 7 malaikat, termasuk Melek Taus, memiliki elemen-elemen unik yang membedakan mereka dari agama-agama lain, meskipun terdapat kesamaan dalam konsep tertentu, seperti pemujaan terhadap kekuatan ilahi dan malaikat. Menarik juga bagaimana agama Yazidi mempraktikkan sinkretisme, menggabungkan elemen-elemen Syiah dan Sufi dari Islam. Mereka bahkan melakukan ibadah salat, meskipun dengan arah yang berbeda, menghadap matahari pada siang hari dan ke situs suci di Lalis saat sore. Keunikan ini mengingatkan kita bahwa meskipun ada perbedaan dalam tradisi, nilai-nilai spiritual tetap menjadi benang merah yang menghubungkan umat manusia. Selain itu, puasa yang dilaksanakan oleh umat Kristen Ortodoks dan agama-agama lain di dunia menunjukkan bahwa praktik spiritual yang berfokus pada pengorbanan dan kesucian memiliki banyak kesamaan, meskipun setiap agama memiliki cara dan waktunya yang berbeda. Akhir kata, pesan yang disampaikan adalah pentingnya melihat keberagaman bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai ladang untuk menanamkan kasih sayang dan penghormatan antar sesama umat manusia. Islam mengajarkan kita untuk menjadi penyeru kebaikan, bukan menjadi hakim bagi yang berbeda keyakinannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas kisah yang penuh makna ini, dan semoga kita selalu diberi petunjuk di jalan yang benar. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.